Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah Gereja Pancaran Kasih di bulan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati, kita buka hati kita mau menerima sesuatu yang baru terjadi pagi hari ini buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami angkat kedua tangan kami angkat hati kami angkat rasa percaya kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Mari Tuhan bekerja sebebas-bebasnya di dalam rumah kami, di dalam kamar kami. Aliri kami terus Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kasih yang sejati yang selalu kami perlukan untuk hari-hari kami ke depan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagiku tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami terima sekarang Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kesembuhan. Haleluya, kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu memenuhi kami. Kami sudah terima mujizat Tuhan. Kami disembuhkan, kami dibebaskan Kami nantikan terus janji-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau sudah sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Engkau sudah sediakan masa depan yang cemerlang bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami nantikan janji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-Mu Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku. Ku nantikan 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 janji Allah
Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam sosial media, baik Instagram, Facebook, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi ini. Pastinya akan membangun iman Anda dan keluarga Anda selama berada di rumah saja. Dan juga Anda dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui persembahan dan persepuluhan yang akan diberikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, karena saya percaya keuangan Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah live kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini, di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama di setiap musim kehidupan kami. Pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu akan memberikan dorongan semangat yang baru buat kami semuanya, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Urapi firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, di tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing.
Kita percaya Tuhan hadir. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Pagi hari ini apa kabarnya? Masih semangat? Saya percaya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah situasi ekonomi yang serba tidak menentu, di tengah permasalahan yang sangat kompleks di dalam kehidupan ini, kita tetap meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, terus maju dan terus semangat. Tuhan beserta kita semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya beri tema dengan satu hal, semangat. Kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan dengan jelas dikatakan orang yang semangat, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Firman Tuhan sangat relevan dengan kejadian yang kita hadapi saat ini, di mana banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak masalah, tantangan dan pergumulan yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya untuk kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi sebaliknya, orang yang kehilangan semangat yang patah, siapa yang dapat memulihkan? Kecuali diri kita sendiri. Itu sebabnya mari bersama-sama kita kembali kepada firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagaimana orang yang bersemangat dapat menghadapi, dapat menanggung penderitaannya. Semangat membuat kita, yang pertama, membuat kita kuat. Menjadikan kita satu pribadi yang kuat, yang tangguh, yang mampu melewati segala perkara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dengan jelas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus meyakini bahwa ketika kita memiliki semangat, kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah dengan berbagai-bagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan setiap pergumulan? Bukankah kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan setiap masalah-masalah yang silih berganti di dalam kehidupan kita? Tetapi ketika kita memiliki semangat, maka akan ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan taruh sehingga memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu contoh dalam Alkitab, bagaimana seorang Daniel dikatakan masih muda belia. Tetapi Daniel diperhadapkan satu tantangan, satu kenyataan hidup yang membuat sebuah pilihan antara menyembah Allah atau menyembah kepada yang lain, menyembah kepada Allah atau menyembah kepada dewa. Hal itu diperhadapkan dengan Daniel dan bersama dengan teman-temannya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ketika pilihan itu datang di dalam kehidupan anak-anak muda ini, mereka diperhadapkan dengan satu pergumulan, satu perjuangan. Tetapi kita melihat Daniel bersama dengan rekan-rekannya memilih pilihan yang tepat, tetap menyembah kepada Allah dengan konsekuensi dan pilihan yang mungkin secara manusia membuat kita takut. Nebukadnezar katakan, jikalau tidak menyembah kepada dewa Baal yang dibuatnya, maka siapapun akan menerima hukuman.
Daniel tahu konsekuensi yang dihadapi ketika dia tidak menyembah dewa Baal yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tahu konsekuensi yang dihadapilah adalah perapian yang menyala-nyala. Tetapi Daniel tidak gentar, Daniel tidak takut, karena Daniel memiliki semangat sebagai anak muda. Dia tahu bahwa yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong di dalam segala situasi apapun. Ketika Raja Nebukadnezar mengetahui anak-anak muda ini tidak menyembah kepada dewa, Nebukadnezar begitu marah, bahkan disuruh memerintahkan perapian itu panasnya 7 kali lipat dari yang biasanya. Tetapi Alkitab menyatakan dengan jelas, ketika 3 orang dimasukkan, mereka melihat ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan bebas di perapian yang menyala-nyala itu. Saudara tahu yang 1 orang adalah malaikat Tuhan. Tuhan dengan caranya menolong Daniel dan teman-temannya. Tuhan tahu cara untuk melepaskan setiap orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami pergumulan. Tetapi kuncinya adalah saudara dan saya memiliki semangat. Ketika semangat ada di dalam diri kita, apapun yang kita hadapi mampu menjadikan kita pribadi yang kuat dan tangguh. Firman Tuhan tidak pernah salah. Rasul Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan untuk kita mampu melewati semuanya. Yang kedua, ketika kita memiliki semangat akan membuat kita selalu sehat dan sukacita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk berbagai setiap masalah, setiap penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menimpa kita. Ketika kita memiliki semangat, kita akan tetap sehat dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Miliki semangat di tengah situasi yang serba tidak menentu. Miliki semangat di tengah permasalahan yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat. Kami pernah melayani seorang tambi, dan tambi ini usianya sudah lanjut. Suatu ketika dia sakit dan harus diopnam di rumah sakit. Kemudian ketika kami menerima kabar itu, kami bersama-sama membesuk, mendatangi tambi ini untuk berdoa. Satu hal yang membuat saya bangga, tambi ini sudah tua, sudah lanjut usia. Tetapi dia menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Dia memiliki semangat yang tinggi ketika dia berjumpa dengan kami. Satu hal yang dia katakan dan sampai hari ini masih saya ingat adalah dia mengatakan seperti ini. Aku dikasih apapun yang orang kasih, aku makan terus. Yang penting aku sehat, karena aku masih mau hidup. Dan hal itu sungguh-sungguh ternyata terjadi, dan sampai hari ini saya mendapati tambi ini di dalam usianya yang sudah lanjut, dia tetap sehat dan tidak pernah saya jumpai sekalipun ketika kami melayani dia. Dia berwajah cemberut, dia tidak bersuka cita, ataupun dia sedang murung. Setiap kali kami melayani dan ketemu dengan tambi, yang pertama-tama yang selalu dia tampakkan adalah wajah yang penuh sukacita, adalah hati yang gembira. Dan itu terbukti firman Tuhan tidak salah, hati yang gembira adalah obat. Sehingga di masa-masa usianya yang sudah lanjut pun, dia tetap merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita belajar
membuat hati kita tetap bersuka cita di tengah situasi yang terjadi. Mari kita tetap bersuka cita di tengah permasalahan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau kita mau sehat, kita mau tetap kuat, mari kita tetap memiliki semangat. Karena semangat akan membuat kita sehat dan terus bersuka cita. Kalau kita mau selalu sehat, yakini kebenaran firman Tuhan. Jaga hatimu supaya hati kita tetap bergembira dan bersuka cita. Karena itu yang akan membuat kita selalu sehat. Saya bersyukur di usia saya yang hampir kepala 5, saya tetap sehat. Terkadang saya katakan, Tuhan, saya ingin sakit supaya saya bisa istirahat. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sampai dengan hari ini, saya tidak pernah sakit. Saya tetap sehat karena saya selalu berusaha untuk menjaga hati saya tetap bersuka cita dan selalu sukacita supaya saya tetap sehat. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini saya tetap sehat dan saya tetap kuat. Semangat dan terus semangat. Yang ketiga, semangat akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Roma pasal 8 ayat yang ke-37 mengatakan, tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jaminan firman Tuhan, ketika kita memiliki semangat, kita akan tampil menjadi orang-orang yang lebih bahkan dari pemenang. Semangat akan membuat kita mampu melewati setiap perkara demi perkara dalam kehidupan kita. Semangat akan menjadikan kita tampil sebagai seorang pemenang. Tuhan tidak menghendaki kita mudah putus asa. Tuhan tidak menghendaki kita mudah kecewa. Tuhan tidak menghendaki kita tidak ada harapan. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai pribadi-pribadi pengecut, tetapi pribadi-pribadi yang berani menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, dan kita akan tampil menjadi pemenang. Tokoh-tokoh pahlawan iman dalam Alkitab dapat kita pelajari. Yusuf juga diperhadapkan dengan tantangan dan banyak persoalan, tetapi kita tahu Alkitab mencatat Yusuf tampil sebagai pemenang. Yusuf juga mengalami banyak tantangan dan persoalan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual oleh saudagar kaya yang bernama Potifar. Kemudian di rumah Potifar dia juga difitnah oleh istri Potifar. Dan berakhir dimasukkan ke dalam penjara. Satu persatu dia lewati. Satu tantangan demi tantangan dia lewati. Tetapi Yusuf tampil terus sebagai pemenang. Kita juga melihat contoh teladan iman dalam Alkitab. Yang kedua adalah Daud. Satu sisi kita melihat Daud berhasil dalam kepemimpinannya. Tetapi Daud juga mengalami banyak tantangan dan persoalan. Tetapi Alkitab mencatat Daud mengakhiri dengan sebuah kemenangan. Daud diperhadapkan dengan menghadapi raksasa Filistin yang besar. Daud juga mengalami kudeta dari anaknya sendiri, perebutan kekuasaan di mana anaknya yang bernama Absalom menginginkan jabatan dan kedudukan daripada Daud. Setiap masalah, peristiwa Daud alami, baik tantangan itu dari luar maupun dari dalam. Tetapi satu pribadi Daud bisa tampil menjadi seorang pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin kehidupan Daud
juga tidak jauh berbeda dari kehidupan kita. Mungkin tantangan dan persoalan itu bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam keluarga kita sendiri. Tetapi satu hal yang menjadi catatan saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi pemenang-pemenangnya. Bukan menjadi pribadi yang kalah dan terus menyerah. Bukan menjadi pribadi yang mudah putus asa dan menyerah dengan keadaan. Tetapi mari kita berusaha bangkit. Memiliki semangat untuk bangkit. Memiliki semangat untuk dapat tampil sebagai pemenang. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya ketika ada semangat, ketika punya semangat, kita menjadi pribadi yang kuat, mampu melewati segala perkara. Ketika kita memiliki semangat, kita akan terus bersukacita, karena sukacita itulah yang membuat kita selalu sehat. Dan ketika kita memiliki semangat, kita akan tampil menjadi pribadi yang berkemenangan. Saya mengingatkan kepada kita semua di tengah situasi yang saat ini terjadi. Mari kita tetap semangat, jangan menyerah. Karena kita tahu badai pasti berlalu. Setelah hujan yang deras, maka kita akan menghadapi pelangi. Setelah masa-masa pandemi COVID-19 yang kita lewati saat ini, kita percaya pasti akan ada cahaya yang merekah. Kita percaya ada harapan baru yang akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebabnya tetap semangat jalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, untuk di dalam menjalani hari-hari ini kami tetap memiliki semangat. Karena kami tahu dengan semangat yang kami miliki, kami menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Dengan semangat yang kami miliki, kami mampu melewati segala perkara. Kami akan tetap sehat, kami akan tetap kuat. Bahkan kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam rumah tangga mereka masing-masing saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan melawat setiap mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang tetap terus memiliki semangat sampai Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya lawatan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakini firman Tuhan, yakini penyertaan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tengadahkan kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dan tetap bersemangat, mari kita sama-sama katakan, amin.